nyaris patah, ini dislocated shoulder, terus lutut juga, tulang rusuk juga ada gitu kan. Sudah lumayan banyak. Apapun yang terjadi, yaitu dia dengan gaji 150, ya saya terima, ya udah kita jalanin aja terus. Itu udah tujuan hidup. Hati kecil saya, jalan hidup kamu tuh sebagai stunt. Masih ada gap, jadi jangan terlalu jauh pukulannya, juga ketinggiannya harus nunduk. Nah ini masih ada gap tadi, nggak boleh terlalu tinggi. Jadi antara pukulan swing sama ini harus dekat. Ini juga sama, nggak boleh terlalu jauh, harus dekat. Nama saya Ude, saya dari Pemalang, profesinya saat ini sebagai stunt koordinator. Stunt koordinator itu kami yang mendesain, membuat adegan-adegan dalam sebuah film, terutama yang genrenya action. Kontra cuma masuk, Pak. Jadi kami yang dari awal bekerjasama dengan fight koreografi, tentunya berkoordinasi juga dengan director dan juga DOP. Dari awal kami mendesain adegannya akan seperti apa, fighting koreografinya akan seperti apa, jika ada adegan jatuh dari ketinggian mau berapa tinggi level ketinggiannya, kalau misalnya ada adegan kejar-kejaran mobil, berapa jumlah mobilnya akan digunakan, kita semuanya yang desain dari awal, praproduksi jauh sebelum memasuki proses syuting gitu, termasuk bagian-bagian keamanannya, safety plan-nya, semuanya kami yang mengerjakan. Dulu nonton film pertama adalah Terminator. Itu dari situ udah mulai tergila-gila banget dengan film action, robot gitu kan. Nonton adegan-adegan itu bener-bener memukau gitu. Saya ngelihatnya adalah ini tuh satu nih, profesi yang unik. Yang kedua, kayak maskulin banget, laki banget gitu kan. Jadi dari dulu, wah pengen jadi stuntman nih, gimana caranya. Ini adegannya sering dipakai di hampir banyak film action, film horor, film apa. Siap Dino? Siapin ya. And latihan. And 3, 2, 1, action. Nah, sekali lagi. Lebih tinggi. 3, 2, 1, action. Dapatlah waktu itu salah satu PH yang hampir semua filmnya tuh action. Sinetronnya semuanya action, yaitu PH Jelita Visido Megah Film. Terus saya langsung telepon, saya kirim email dengan jawabannya yang santai, ya udah datang aja, udah gitu aja. Jadi sebelumnya saya ada kerja di hotel, saya putuskan waktu itu saya resign dari hotel semuanya. Saya dengan modal satu tas, saya ke Jakarta bawa surat lamaran. Dan ternyata sampai sana bawa lamaran malah diketawain, ngapain lamaran, udah ikut aja latihan gitu. Dan sejak saat itu udah mulai. Satu tahun saya nggak bilang, pokoknya kerja di Jakarta gitu, di film bilang, tapi nggak bilang sebagai stunt. Sampai ada keponakan yang nonton sinetron, tiba-tiba itu kok ada om gini. Akhirnya tahu, terus disuruh nyari kerjaan lain, saya nggak mau. Itu udah tujuan hidup. Hati kecil saya, jalan hidup kamu tuh sebagai stunt. Latihan biasa aja, pukul-pukul, tendang, basic aja. Ada leher nyaris patah, ini dislocated shoulder, terus lutut juga, tulang rusuk juga ada gitu kan. Sudah lumayan banyak. Ya udah kita jalanin aja terus. Apapun yang terjadi, yaitu dia dengan gaji 150, ya saya terima. Tiap hari dikasih uang makan 15.000.
Itu tahun 2005. Kondisi saya juga numpang di kantor PH-nya. Tidur hanya berkalaskan koran, ya bantalnya itu ya pakai tas saya itu. Saya bujangan, nggak punya tanggungan, ya kan. Begitu tabungan sudah menipis, saya udah mulai mikir kan, ini gimana. Terus saya nyari jenjang karir stan itu apa. Ternyata ada stan rigger, stan koordinator. Jadi setelah bertahun-tahun sebagai stan performer, terus juga jadi semacam kayak agency stan gitu. Saya 10 tahun baru berani ngeklaim sebagai stan koordinator, itu pun setelah ngambil kelas stan akademi di Australia tahun 2016. Makanya 2016 saya bikinlah PT Pejuang Laga Indonesia. Untuk apa? 1, untuk transaksi lebih terukur, terarah. 2, perpajakan lebih rapi. 3, kita terdaftar di negara. 4, kita berarti udah ke arah yang lebih profesional gitu loh. Karena kita berbentuk perseroan terbatas berbadan hukum gitu. Jadi lebih bisa mengayomi teman-teman. Mengayomi dalam bidang apa? Kalau ada pembayarannya yang tidak benar, kita bisa mengusahakan gitu. Nah, ada nggak perkembangan? Kadang ada yang lapor, terima kasih bang, saya udah beli ini, laporan masih sudah beli ini, ada yang beli rumah, ada yang beli apalah semuanya. Dan kalau buat saya pribadi, saya lebih bangga jika teman-teman yang saya organisasi sini, kita bareng mereka yang punya sesuatu yang dari hasil film, saya malah lebih bangga gitu loh. Jadi berarti nggak sia-sia. Bisa jadi ladang penghasilan, tempat pencari nafkah, nggak cuma buat saya, tapi buat banyak teman-teman yang di sini. Stop that. Stop that. Kami itu terorganisasi, well prepare. Bahkan hal-hal yang sekecil kayak contoh kayak kebersihan, alat-alat semuanya kita rawat maintenance itu. Kalau dulu syuting udah selesai, udah taruh. Kalau enggak, kayak sekarang saya kan susun sesuai tempatnya, ini gitu. Karena kan itu berat, sebuah tanggung jawab yang berat stan koordinator. Gitu. Karena saya mengutip dari pernyataannya Bruce Lau, salah satu stan koordinator mobil. Jadi jika ada stan yang cedera, berarti saya orang jahat. Nah, gitu. Karena saya sudah bikin orang cedera, saya membuat orang terluka dalam pekerjaan yang saya naungin gitu. Jadi saya sangat mengenggang itu, jangan sampai ada stan ataupun pemain yang cedera pada saat saya bertugas atau di proyek-proyek yang saya naungin. Terlebih untuk adegan kali ini yaitu adegan api. Kami akan membalukan fire gel. Yang keempat, di ujung juga sudah kami sediakan matras dan juga fire blanket. Itu adalah titik maksimal teman-teman stan boleh menjatuhkan diri. Kalau saya 90-an. Yang udah tayang kemarin ada Kitab Si Jin, terus Pamali Tumbal. Pengalaman paling berkesan Mas selama jadi stuntman? Mungkin Monkey Man ya, film Monkey Man tahun 2020 akhir. Itu kami syuting 6 bulan. Biasanya kalau ada film luar, syuting di Indonesia, mereka bawa stan koordinator dari luar. Jadi saya hanya pendamping stan koordinator lokal. Jadi pada saat datang ternyata tidak ada stan koordinator dari luar. Jadi sepanjang film itu saya sebagai stan koordinatornya. Jadi benar-benar di situ belajar full total. Nggak ada stan koordinator bulenya, nggak ada. Langsung saya sendiri di situ. Banyak adegan fighting, banyak adegan mobil, motor, bajai. Can burn down everything. Yeah, from Monkey Man Stunt Department. Good. Saya udah 20 tahun sampai sekarang nggak pernah pindah kerjaan. Jadi mental kami terbentuk ya karena itu. Umpatan, makian dulu tuh udah kayak angin aja terus gitu kan. Kalau memang kami nggak bisa, kami nggak becus, sudah habis. Saya cita-citanya stan koordinator dari dulu. Dan saya sudah tercapai. Mau apa lagi? Saya bertahan di action. Di luar negeri juga ada yang 60 tahun, 50 tahun masih jadi stan koordinator.
sampai sekarang gitu loh. Jadi saya mempelajari action sampai bener-bener total, sampai orang tuh kenal saya ya udah itu ya stunt, udah itu stunt koordinator, udah itu stunt director, udah itu action director. Nggak jauh-jauh dari dinamika action gitu. Karena kalau saya ngerasa udah susah, saya nggak akan mau belajar. Sedangkan saya masih ada beberapa kelas yang harus saya ikutin. Tahun kemarin saya ikut kelas car crashing clinic di Texas di Amerika. Terus setelahnya juga saya ikut full body burn, adegan bakar di Finland, di Austria. Terus minggu kemarin saya baru pulang dari Beijing ikut kelas actionnya Jackie Chan Stunt Team gitu kan, baru minggu kemarin. Jadi semakin jauh saya pergi itu saya semakin sadar wah ilmu gua ternyata belum seberapa. Di luar sana tuh masih banyak ilmu yang belum saya dapat gitu loh. Terus saya kan sudah mulai ngebleng tuh teman-teman di sini tim inti yang mulai jadi stand koordinator, menjadi rigging koordinator. Jadi saya sudah mulai mengarahkan mereka. Si A berbakat jadi stand koordinator, ya udah saya akan gebleng terus arahkan dia megang judul A, judul B. Oh si ini ternyata kapabilitasnya lebih ke stand rigger, saya akan arahkan dia. Kamu harus ngambil sertifikasi ini gitu. Jadi memang ber-14 ini saya harus tahu nih mereka arahnya kemana, karena apa ya, buat masa depannya jadi terarah, lebih tersusun dengan rapi masa depannya. Terus saya selalu pesan ke anak-anak, jadi kalau misalnya latihan kita jangan mengejar jadi yang terbaik, jangan pernah mengejar gua pengen jadi yang terbaik, jangan, tapi jadilah yang bisa diandalkan. Karena kita di bisnis hiburan itu attitude nomor satu. Terus skill nomor satu pun kalau disuruh banyak alasan, disuruh rehearsal, udah gampang take aja, itu ya susah. Karena kalau kalian sudah bisa diandalkan, kerja dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, itu insya Allah bisa diandalkan.